Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan Cak Monyong. Kita hari ini kebetulan ada di pinggir pantai. Pinggir pantai, menikmati suasana pantai dengan melihat akhir dari sebuah bulan Agustus. Hari ini tanggal 27. 3 hari lagi kita sudah masuk akhir dari bulan Agustus, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Saya akan mengambil dari aksara Ko. Kemerdekaan dari aksara Ko, Kerso Memayu Hayuning Bawono. Kersaning Gusti Memayu Hayuning Bawono. Jadi kemerdekaan ini adalah adanya campur tangan dari kekuasaan Allah. Adanya tegaknya merah putih, getah getih, gulo kelopo yang disampaikan. Angkat saja, angkat. Nah, nggak apa-apa titilku. Kita hari ini mengajak kawan-kawan untuk melakukan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Suramadu. Kebetulan aksara Jawa kita menggunakan aksara Ko, Kerso Memayu Hayuning Bawono karena Allah. Saya ingin tanya sama Mas Feris, agak keras karena kita nggak pakai mic. Makna dari kemerdekaan, atau sampean akan melihat apakah kemerdekaan secara nyata dan kemerdekaan secara hakikat ini sudah nampak di anak cucu kita, jangan di kita, jangan di sampean dan saya. Kita sekarang menjadi pejuang. Apakah akan ada kenikmatan dan kemerdekaan nanti kelak jika kita tidak berbuat apa untuk anak cucu kita? Nah, monggo Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Narahaya. Makna dari kemerdekaan untuk generasi bangsa kita, bahwa saya sesungguhnya makna dari kemerdekaan adalah bisa memerdekakan diri kita, bisa memerdekakan keluarga kita, bisa memerdekakan masyarakat kita, khususnya bisa memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia, yang tentunya bukan berarti kita merdeka bebas dari apapun segala macam aturan. Menurut kita kemerdekaan itu merdeka yang sesungguhnya adalah merdeka yang bisa memerdekakan semuanya, seluruhnya. Jadi jangan sampai kita memaknai arti kata kemerdekaan dengan memerdekakan diri sendiri, tapi memerdekakan seluruhnya, global negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh kita merasa merdeka, boleh kita merasa bebas, namun jangan sampai kebebasan kita, kemerdekaan kita menghalang-halangi kemerdekaan orang lain juga, mengganggu kemerdekaan orang lain juga. Jadi jangan sampai arti kata kemerdekaan ini membatasi kemerdekaan yang lainnya. Jadi bagaimana kita bisa merdeka secara hakiki, orang lain juga bisa merdeka, bisa merasakan arti kemerdekaan, bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan berarti kemerdekaan kebebasan, kita boleh bebas, kita boleh merdeka, tapi orang lain merasa terganggu dengan kemerdekaan. Oke, Mas Faris, kalau kita melihat memang di tengah pandemi kita harus taat kepada pemerintah, karena rakyat ini yang punya Indonesia, rakyat yang punya Indonesia ini Mas Feris, istrinya Mas Feris, anaknya Mas Feris, itu yang punya Indonesia. Pemerintah adalah yang diperintah oleh kita untuk melayani kita. Maka sudah sepatutnya
Karena Indonesia milik sampean, apakah benar kalau sampean memberikan usulan-usulan yang merugikan milik sendiri? Milik sendiri gimana? Maksudnya Indonesia kan milik sampean, kan berarti kan kita tidak sopan kalau kita merusak negara yang kita miliki. Kalau pemerintah kan 5 tahun, Mas. Nah, tapi kalau Indonesia kan milik sampean mati, Indonesia tetap milik sampean, bukan miliknya orang Cina, bukan miliknya orang Arab, dan bukan miliknya orang Belanda. Karena Belanda pun pernah menjajah, Arab Gurkha itu pernah juga menjadi pasukan perang pembunuh sewaan dari orang-orang kolonial, dan Cina Jepang juga pernah menjajah Indonesia. Berarti yang punya Indonesia sampai mati itu sampean. Kalau pemerintah bisa 5 tahun. Nah, apa saran sampean sebagai pemilik Indonesia yang sah, bukan orang asing? Saran saya sebagai warga negara Indonesia yang bila mana katanya Mas Topik tadi adalah Indonesia adalah milik rakyat dan pemilik tertinggi adalah rakyat, maka dari itu kita wajib menjaga, kita wajib memberikan edukasi terhadap masyarakat, memberikan solusi terhadap pemerintah bagaimana baiknya Indonesia ini agar tetap menjadi Indonesia dan tetap milik rakyat, bukan milik para penguasa yang bila mana seperti dikatakan Mas Topik tadi proses 5 tahunan. Jadi mari kita tingkatkan kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tentunya tidak melupakan kebudayaan leluhur yang bila mana juga wajib kita jaga, karena suatu negara itu akan hilang harga dirinya apabila kebudayaan ini sudah mulai musnah. Jadi tetap kita jaga kebudayaan negara Republik Indonesia, tetap kita jaga alam, tetap kita jaga hubungan antar bangsa, antar rakyat, antar masyarakat kita jaga, kita perkuat, jangan mudah diadu domba, terutama proses 5 tahunan. Jangan karena kita beda pilihan, tapi kita jadi bermusuhan. Ko kerso memayu hayuning bawono. Sebenarnya dari ko kerso memayu hayuning bawono ada sebuah pepatah dari para empu kawan, yaitu Empu Ronggowarsito Surodiro Joyoningrat lebur dining pangastuti. Ini orang-orang Jawa sudah banyak yang lupa dengan pepatah Surodiro Joyoningrat lebur dining pangastuti. Dan ada juga The Founding Fathers Bung Karno juga menyampaikan, ojo sampai ngilangake kekuatane bangsa iku. Sejatine kekuatane bangsa iku adalah kemuliaannya dan kekuatannya, kesaktiannya yang akan muncul dari Negara Kesatuan itu sendiri. Jadi kalau pemerintah melupakan rakyat, maka jangan salah, tidak akan pernah tercapai cita-cita dari amanat Undang-Undang Dasar 45. Kerso memayu hayuning bawono, bahwa negara dan dunia ini akan mengkuyung dan ditagotong bersama-sama. Tanpa bangsa, pemerintah tidak berarti apa-apa. Tanpa rakyat, pemerintah tidak akan pernah, walaupun opini media akan membluffing begitu dalam, tapi itu tidak realistis jika rakyat tidak mendapatkan kemuliaan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelayan. Pemirsa Cahaya Batin, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Feris. Mungkin ada statement khusus sebagai closing untuk harapannya Mas Feris, agar pemerintah segera sadar, agar pelaku-pelaku yang memegang amanat dari rakyat, DPR maksudnya, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kabupaten, itu sadar betul bahwa mereka adalah wakil yang diperintah atas perintah rakyat. Maka apa sebenarnya yang harus menjadi kendali hati dari Cahaya Batin agar bisa kerso memayu hayuning bawono? Jadi pesan saya untuk pemerintah, Jangan pesan nasi, nggak bisa. Apalagi pesan kopi.
pesan saya untuk pemerintah, coba kita dengarkan suara rakyat, karena saya yakin suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Vox Dei. Populi, Vox Dei. Jadi jangan selalu mencari pencitraan, itu yang paling penting. Memang pencitraan itu memang perlu, tapi harus disamakan dengan kenyataan. Ya. Baru-baru ini termasuk sentilan bahwasanya ada seorang nenek yang sudah terlantar, tapi kenapa tidak diketahui oleh pemerintah Kota Surabaya. Di sini kita mengajak, ayo kita jangan saling menyalahkan, ya kan? Kita akui, bahwasanya kita salah, kita akui. Karena apa? Bukan hanya pemerintah aja yang salah, tapi masyarakat setempat harus merasa peduli dengan bangsa kita. Apabila ada bangsa yang terlantarkan, ada warga negara yang sudah tidak mampu lagi untuk hidup sehat, makan, mari segera kita laporkan ke pemerintah. Dan pemerintah juga begitu. Jangan hanya ingin dilayani oleh rakyatnya, yang pada hakikatnya adalah kekuasaan tertinggi adalah milik rakyat. Ya, pemerintah harus bisa memfasilitasi apa yang dikeluhkan oleh rakyat. Ya, jadi itu pesan saya, agar pemerintah tetap mendengar, tetap jeli, tetap melihat apa sih kendala keluhan-keluhan rakyat, supaya bangsa kita tetap kuat, tetap utuh, dan tetap bersatu. Jangan hanya karena kita beda pilihan, maka dari itu terbebas dari kepedulian. Ya, jangan. Jadi yang produk 5 tahunan tetap kita laksanakan. Yang terpenting adalah setelah produk 5 tahunan terlaksanakan, mari kita bangkitkan lagi rasa kepedulian. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Mas Feris. Semoga saran-saran yang disampaikan Mas Feris sebagai renungan kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76, semakin tua harusnya semakin mulia, bukan hanya sekedar dewasa, tapi semakin tua harusnya semakin nampak kesejahteraan bagi kita. Terima kasih. Rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.